Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita membahas materi ilmu alat paket 7 tentang i'rabul Quran, spesifiknya membahas tentang i'rabnya domir atau kata ganti. Yang pertama adalah dari pengertian bahasanya, domirun artinya kata ganti. Kata ganti di Al-Quran ada dua macam. Ada domir yang wujudnya tertulis, namanya barizun. Jadi kata baris dalam bahasa Indonesia, pasukan baris, siap, gerak Pak, baris itu wujud orangnya kelihatan berurutan di tempat baris namanya. Jadi kata baris di dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab baris, apa baris, wujud orangnya kelihatan di tempatnya. Badomirun, barizun, domir yang tertulis wujudnya ada di teksnya itu dalam kalimat tersebut. Ada juga domir yang tidak tertulis wujudnya, namanya mustatirun. Mustatirun. Domirun mustatirun, domir yang wujudnya nggak kelihatan. Kalau domirun barizun, domir yang wujudnya kelihatan. Yang kita bahas adalah yakni domir yang warna merah dulu, yang barizun. Nanti mustatirun kita bahas pada pertemuan mendatang. Jadi domir ada dua, ada domir yang tertulis, sebutannya domirun barizun. Yang kedua ada domir yang tidak tertulis, sebutannya domirun mustatirun. Sekarang contohnya. Domirun mustatirun, contohnya lafadz na'budu. Kita lihat di layarnya paling bawah. Na'budu artinya kami menyembah. Ini kenal pertama kali di Al-Fatihah. Na'budu, kami menyembah. Tanda pelakunya kami berawalan nun. Nah, sekarang ada catatannya. Sebelah kiri. Tingkatan materi ilmu alat paket 1 sampai dengan 6, yakni ada kata kerja yang ciri pelakunya di depan. Namanya huruf-huruf mudhari. Seperti Anita, alif, nun, yata. Kalau berawalan alif, pelakunya aku. Contohnya a'budu, aku menyembah. Kalau nun, pelakunya kami, na'budu, kami menyembah. Kalau ya, pelakunya dia, ya'budu, dia menyembah. Kalau tak, pelakunya kamu, ta'budu, kamu menyembah. Nah, keempat huruf ini namanya huruf-huruf mudhoro'ah. Huruf sebagai ciri mudhore. Nah, ketika mengajarkan dari paket 1 sampai 6, itu kita kenalkan bahwa keempat huruf ini adalah sebagai pelakunya. Huruf pelakunya atau huruf domirnya. Jadi misalnya ada kata na'budu. Apa artinya na'budu? Kami menyembah. Mana cirinya kami? Berawalan na. Mana ciri pelakunya? Berawalan nun. Jadi kesannya bahwa domirnya fi'il na'budu adalah nunnya. Padahal ketika di paket 7, 8, 9, itu sebetulnya na'budu domirnya tidak tertulis. Tidak tertulis ya. Jangan lagi dianggap bahwa na adalah ciri pelaku. Bukan. Bukan ciri pelaku. Jadi ketika mengajarkan tingkatan paket 1 sampai 6, itu mengenalkan bahwa na adalah pelakunya. Ini tidak bermaksud membohongi, tidak, tapi bermaksud memudahkan, melancarkan terjemahan dulu. Nah, baru ketika mereka kenal i'rab, kenal domir, baru dikenalkan yang sebenarnya bahwa na adalah bukan pelaku. Kenapa? Karena bukan domir na di sini. Kalau gitu, nah ini huruf apa namanya? Ada catatannya. Huruf nun adalah bukanlah huruf domir, tapi huruf ciri mudhari'nya. Huruf-huruf mudhoro'ah, huruf ciri mudhari'nya. Kalau gitu, mana pelakunya? Tidak tertulis. Maka na'budu fi'lun mudhari'un, ya, fi'lun mudhari'un, mana fa'iluhu? Domirun mustatirun. Pelakunya adalah domirun yang tidak tertulis. Nggak ada ciri tertulisnya maksudnya. Jadi ketika mengajar paket 1 sampai 6, pelakunya nun adalah pelakunya. Kalau kami loh ya, kalau kami nun pelakunya. Tapi ketika sudah paket 7 ke atas, terus sebenarnya bahwa nun bukan pelaku. Nun adalah ciri huruf mudhari'nya. Kita nggak bahas hari ini ya. Kita bahas yang warna merah, domirun barizun. Lanjutannya, domirun barizun terbagi dua. Ada domir baris yang bersambungan, namanya muttasilun. Ada domirun barizun
yang terlepas, yang terpisah, namanya munfasilun. Jadi ada domirun barizun muttasilun bersambungan, ada domirun barizun munfasilun yang terpisah. Ada domir baris munfasil, ada domir baris muttasil. Nah, sekarang contohnya. Iya kana budu, nahnu nak budu. Kalau saja, kalau nak budu, fi'il mudhari. Mana cirinya mudhari? Berawalan nun. Ingat bahwa semenjak pakai 7 ini, kita jangan menganggap lagi nun pelakunya, tapi ciri mudhari. Nak budu artinya apa? Kami menyembah. Mana cirinya kami? Tidak ada. Karena domirun mustatirun. Begitu pula nak budu yang bawa. Nak budu, kami menyembah. Mana cirinya kami? Enggak ada. Karena domirun mustatirun. Domirnya tidak tertulis. Sedangkan nahnu, kata tersendiri. Bukan domir, ini isim. Isim nahnu. Nahnu adalah sosok isim yang statusnya adalah nak budu. Ini khobarnya, ini ngabari tentang nahnu. Nahnu apa nahnu? Artinya kami. Karena kata tersendiri namanya domirun munfasilun. Kenapa munfasilun? Karena nahnu tidak ada hubungan dengan na'budu. Maksudnya apa? Tulisan nahnu tidak bersambungan dan tidak dalam kondisi bersambungan dengan na'budu. Maka nahnu kata tersendiri, apa? Jenis kata tersendiri tidak bersambungan, makanya dinamakan munfasilun. Nahnu adalah domirun munfasilun. Kalau na'budu, fi'lun mudhari'un. Begitu pula iyyaka na'budu, iyyaka domirun munfasilun, na'budu fi'lun mudhari'un. Ya, tadi ya, iyyaka domirun munfasilun, terpisah dengan na'budu. Apa? Terpisah, bukan tulisan loh ya, terpisah pengertian jenis kata, alias jenis kata. Tadi ya, terpisah pengertian bukan tulisannya kaf dengan nun sambung, bukan gitu. Atau nun dengan nun bukan gitu. Jadi bukan terpisah secara tulisan, tapi terpisah secara jenis kata. Yani iyyaka domir terpisah atau munfasilun, nahnu sama domirun barizun munfasilun. Kalau na'budu fi'lun mudhari'un, begitulah bahwa na'budu fi'lun mudhari'. Ini contoh domirun barizun munfasilun. Sekarang i'robnya. I'robnya iyyaka dan i'robnya nahnu. I'robnya. Saya baca yang iyyaka. Iyyaka. Jadi kalau baca ini ya, ini tabelnya, ini ada diagramnya, arah panahnya diurut. Domirun, barizun, munfasilun. Karena kita bahas yang bawah dulu, yang munfasilun. Maka domirun, jangan domirun, salah. Domirun, barizun, munfasilun. Mabniun ala fathahin. Mana fathahnya? Akhirnya K. Jadi, iyyaka adalah domirun, barizun, munfasilun, mabniun ala fathahin. Sedangkan nahnu, domirun, barizun, munfasilun, mabniun ala domin. Karena akhirnya doma. Ini i'robnya untuk iyyaka dan nahnu. Nah, jadi sebetulnya yang berbunyi domir hanya K. Hanya K saja. Ia sekedar lafadz untuk menopang. Untuk menopang lafadz K. Kenapa butuh iya? Karena jawabannya adalah karena kalau domir yang posisinya sebagai objek atau maf'ulun bihi kok didahulukan sebelum fiilnya, maka kaidahnya harus ditambahi iya belakangnya. Kalau iya saya hapus, K pindah ke kiri, berbunyi na'buduka. Na'buduka artinya kami menyembahmu. Na'buduka, kami menyembahmu. Nah, kalau lafadz K taruh di akhir, di sebelah kirinya fiil, maka tidak pakai iya. Nah, lafadz K kalau ditaruh sebelah kanannya fiil, harus ditambahi kata-kata iya. Jadi iya sebenarnya nggak ada artinya, sebenarnya nggak ada artinya ini. Ini sebenarnya huruf tambahan saja. Namanya imatun, huruf sebagai penopang. Penopang untuk lafadz K karena maf'ul bihi-nya didahulukan. Cuma dalam terjemahannya
supaya ada muatan ajaran akidah Islam, maka iyaka diartikan dalam tanda kutip hanya pada, ka artinya mu, hanya padamu. Jadi hanya padamu. Mana tandanya hanya? Nggak ada tandanya. Mana tandanya pada? Nggak ada tandanya. Itu terjemahan kepada pendekatan maksud ayat. Aslinya iya, nggak ada artinya. Nah, sekedar fungsi sebagai penopang karena maf'ul bihi-nya didahulukan. Nah, ya, ini domirun munfasilun mabniun ala fatahin. Nahnu domirun barizun munfasilun mabniun ala domin. Ini contoh yang munfasilun. Sekarang contoh yang muttasilun. Domirun kata ganti. Barizun wujudnya tertulis, baris kelihatan. Muttasilun kata itasola wasola. Muttasilun bersambungan. Contohnya apa? Ini warna merah pojok kiri atas kita lihat di layarnya. Abadna. Abada fil madi pelakunya dia. Kalau abadna pelakunya kami. Abadna artinya kami menyembah. Kalau di Arab adalah abadna fi'lun madin mabniun ala sukun. Na domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali rof'in fa'ilu atau pelakunya. Jadi domirun barizun muttasilun, kalau muttasilun tersambung sebagai pelaku. Jadi ini bukan isim loh ya, ini domir. Ingat bahwa ada isim, ada domir, beda. Makanya hakikatnya nggak boleh bilang isim domir, salah sebetulnya. Domir gitu aja. Kenapa? Karena domir statusnya adalah bersambungan. Kalau mutasilun. Tapi kalau yang munfasilun boleh bilang isim domir. Contoh tadi kan, nahnu. Apa nahnu? Isim domir boleh. Kenapa? Karena munfasilun. Tapi kalau yang barizun, ya, atau yang barizun mutasilun, maka bilang aja domirun. Dosa bilang isim domir. Salah. Kenapa? Karena ini bukan isim tersendiri, tapi nempel karena mutasilun. Nempel. Kalau munfasilun boleh bilang iyaka domir isim domir boleh. Nahnu isim domir boleh. Tapi kalau mutasilun jangan bilang isim domir gitu aja. Nah, ini contoh domir sebagai pelaku atau fa'ilun. Na'buduka domir mutasilun sebagai objek atau maf'ulun bihi. Karena artinya na'buduka, kami menyembahmu. Kami pelakunya na'budu, mu di sini objeknya. Sedangkan abadna, kami sebagai pelakunya yang berbuat menyembah. Sekarang i'robnya abadna, saya i'rob yang domir saja ya. I'robnya na dan i'robnya ka. Sekarang i'robnya. Abadna adalah domirun. Kata ganti barizun, tertulis kelihatan, mutasilun, bersambungan, mabniun, tetap harokatnya, ala sukunin, atas sukun. Mana sukunnya? Di atas alif, meskipun nggak kelihatan. Karena memang kaidahnya bahwa kalau ada tanda sukun di atas alif, itu kaidah penulisan di Al-Quran tidak boleh diperlihatkan, harus disembunyikan. Maka na adalah na, domirun, barizun, muttasilun, mabniun ala sukun. Nah kalau ka, domirun, barizun, muttasilun, mabniun ala fathin. Ya. Ini, jadi hari ini kita latihan mengirob domir-domir, apakah muttasilun, apakah munfasilun. Sedangkan domir yang mustatirun tidak kita bahas. Kita lewati aja, saya berikan secara bertahap pertemuan berikutnya. Maka diagram lengkapnya seperti ini. Diagram lengkapnya domir. Domirun ada dua. Barizun wujudnya tertulis. Mustatirun tidak tertulis. Yang barizun terbagi dua. Muttasilun bersambungan. Munfasilun terpisah. Contoh mustatirun, yakni domir yang tersembunyi di belakang fiil. Kalau bicara mustatirun, pasti konteksnya fiil ya. Pasti tentang fiil. Nggak tentang yang lainnya. Kalau mustatirun pasti tentang fiil. Ya, apa na'budu? Kami menyembah. Mana cirinya kami? Tidak ada karena mustatirun. Kalau paket 1 sampai 6, mana cirinya kami? Berawalan nah. Itu
tingkatan level 6. Ingat ya, kita sudah tingkatan paket 7. Jangan seperti anak-anak lagi ya, yang gampang dikelabui, dibohongi bahwa nah adalah pelakunya. Ini bukan pelakunya ini ya, pelakunya. Ya, kita udah dewasa ini, jangan mau dibohongi ustadznya lagi. Goib gitu ya. Nah ya, lanjutannya. Berarti kita dulu dibohongin dan ustadznya, bukan dibohongin. Dimodusin. Nah, lanjutannya ya. Mutasilun bersambungan. Bersambungan apa? Nempel. Entah nempel sebagai fa'il atau nempel sebagai maf'ul. Nah, kalau terpisah, munfasilun apa? Tidak nempel, tidak menjadi satu kesatuan dengan fi'il maksudnya. Iyaka maf'ul yang didahulukan, kalau nahnu isim yang di awal, kalau dalam paket 8 namanya mubtadaun. Udah, sekarang kita praktekkan di surat Al-An'am yang kemarin belum selesai ayatnya. Di layar saya kasih pilihan. Tinggal milih warna merah ini. Domir apa? Domirun barizun mutasilun atau yang munfasilun. Terus diisi titik-titiknya mabniun ala apa? Silakan milih. Ala fatkin kasrin domin sukun, silakan milih. Yang kita i'rab yang warna merah-merah saja. Yang warna merah-merah saja. Kalau yang biru, apa biru? Keterangan pelengkap. Contoh, mim adalah, catatan di bawahnya, al-mimu alamatul jam'i, tanda jamaknya. Al-mimu alamatul jam'i, tanda jamaknya, mabniun ala sukun. Karena mimnya pasti mati. Meskipun kum artinya kalian, itu kan artinya. Tapi dari segi i'rabnya, domirnya hanya kafnya saja. Mimnya tidak. Maka contoh, saya mengirab. Contoh ya. Kum, domirun, barizun, muttasilun. Kenapa muttasilun? Karena tersambung sebagai objek dari fi'il yatawaffa. Nah, sekarang saya baca dulu. Saya bunyikan, dan saya artikan beberapa lafaz. Wa huwallazi yatawaffakum. Saya ulangi. Wa huwallazi yatawaffakum. Wa artinya dan, huwa dia, alladzi yang, yatawaffa kalau arti aslinya dia mewafatkan kum kalian, dia mewafatkan kalian. Berhubung konteksnya tentang malam, maka dia akan bebas, dia menidurkan kalian. Ini arti dalam bahasa tafsir, menidurkan kalian. Arti aslinya adalah mewafatkan kalian. Ya dah, karena kum sebagai objek, maka kum mutasilun. Kenapa? Bersambungan dengan fi'il. Maka saya i'rab kum adalah domirun, barizun, muttasilun, mabniun ala domin. Ya, tadi ala domin. Sedangkan al-mimu, huruf mimnya, alamatul jam'i, tanda jamaknya. Mabniun ala sukun. Mengenai keterangan fi mahali, kita lewati. Kita nggak bahas hari ini mengenai fi mahali, kita bahas pertemuan berikutnya. Kita lancarkan dulu mana mutasil, mana munfasil. Berikut pula harokatnya mabniun ala apa. Kita lancarkan hari ini. Sedangkan fi mahali kita lewati. Dan sekarang mari speakernya dinyalakan semuanya. Kita baca sama-sama. Satu ayat 60 Al-An'am kita bunyikan. Nanti saya bantu artinya. Setelah dibunyikan, kita i'rab dulu sama-sama satu ayat yang domir-domir saja. Ya, ini bersama-sama membunyikannya. Membaca per kata maupun diwasolkan tidak apa-apa. Bersama-sama. Yang pertama, saya bagian baca artinya, sedangkan Anda sekalian dalam membaca, membunyikan harokatnya. Saya baca artinya. Dan dia yang apa? Dan dia Wahuwaladzi dia mewafatkan kalian. yatawaffakum Di malam hari. Bilaili. Kenapa li? Betul. Lanjutannya. Dan dia mengetahui apa yang? Waya lamu apa lama atau lami? Kayak Lamu, betul. Karena ini sambung dari yang apa? Ma apa yang? Lanjutannya
kalian kerjakan. Jarohtum. Jarohtum. Baris kedua di siang hari. Binnahari. Innahari. Hari. Kemudian Suma. dia membangkitkan kalian. Yub'asakum. Yub'asukum. Asukum. Ingat bahwa kaidah ingat ya bahwa catatan dari saya, kalau ada Arab gundul yang berjenis fi'il mudhari, ingat ya, fi'il mudhari yang jenisnya berawalan anita, sudah saya berikan ciri khas bentuk normanya dulu. Ya ini apa? Semua fi'il mudhari normalnya berawalan fathah. Fathah. Selama tidak saya bantu pakai doma, maka berarti harokatnya fathah. Ya. Fathah ya. Selama tidak saya bantu doma, pasti fathah. Kalau saya bantu doma, ya pasti doma karena kelihatan domanya. Ya. Fi'il mudhari normalnya fathah. Maka bacanya apa ini? Kemudian dia membangkitkan kalian. Yab'asakum. Yab'asu-satasi. Sa. Ingat fi'il mudhari normalnya akhirannya doma. Oh, absukum. Yab'asukum. Kemudian dia membangkitkan kalian di dalamnya. Fihi. Di dalamnya. Coba tebak dulu. Nya di sini kata gantinya ini kembali kemana? Silakan tebak. Nya di sini. Laili. Ayo. Laili. Nah, saya ulangi. Saya baca artinya saja dari awal ayat. Wa huwa dan dia alladzi yang yatawaffakum mewafatkan kalian atau menidurkan kalian bilaili di malam hari. Wa ya'lamu dan dia mengetahui majarahtum apa yang kalian sibukkan atau apa yang kalian kerjakan di nahari di siang hari. Cuma kemudian ya ba'atsukum fihi dia membangkitkan kalian. Arti bahasnya membangunkan kalian fihi padanya atau di dalamnya. Nya ini kembali kemana lafadznya? Ayo tebak. Ya tawaffa. Di sini kembali ke lafadz nahari. Oh, Di siang hari Allah membangunkan kalian. Ya. Nah, tapi jangan dianggap gini ya. Oh, berarti kalau kita tidur di kesiangan, ya mungkin Allah berarti ya. Allah siang hari, bukan pagi hari ya. Dia membangunkan kalian di dalamnya di siang hari, bukan di pagi hari berarti ya. Lanjutannya, silakan dibunyikan. Saya bantu artinya. Kita dulu, saya bantu artinya. Supaya dia menetapkan batas waktu yang ditentukan. Supaya dia menetapkan batas waktu yang ditentukan. Apa bunyinya? Liyukdo. Li atau la? Li. Li, betul. Saya tanyakan, kalau berbunyi la, apa artinya? Kalau berbunyi la? Tidak. Sungguh, betul, sungguh. Ingat ya, lam ketemu fi'il mudhari ada dua. Ini kita bahas fi'il mudhari'nya, kita anggap harokatnya gundul, kosong. Lam ketemu mudhari ada dua pilihan. Bisa la, bisa li. Kalau li, maka supaya. Kalau la, artinya sungguh. Di sini saya artikan supaya. Liyukdo, supaya ditetapkan. Ingat ya, di fi'ilnya pasif, ditetapkan. Maka isim berikutnya, kalau fi'ilnya pasif, apa bacanya ini? Ajalin. Waktu yang ditentukan. Ajalun. Lun, lan, lin, ayo. Lun, lan, lin. Lun. Ajalan. Kita nyoba secara jujur, nggak usah ngeliat Qur'annya. Coba jujur. Ajalan. Lun. Ayo. Ajalan. Ajalin. Ingat bahwa kalau fi'ilnya pasif, kalau fi'ilnya majhul atau pasif, maka objeknya, maf'ulnya merangkap jadi fa'il. Namanya naibu fa'il. Nah, karena naibu fa'il, maka akhirnya doma ajalun. Ajalun. Lun ya, lun hati-hati, lun. Ajalun musaman. Bentuk jadi musaman. Saya baca artinya, ajalun artinya batas waktu, musaman yang ditentukan. Berhubung tulisan musaman, tanda tanwinnya di huruf mim, yang padahal
Di sebelah kiri mim ada huruf ya, huruf vokal yang nggak ada harokatnya. Misalnya tanda tanwinnya saya pindah ke kiri, kira-kira bunyi aslinya apa? Musamayan, yin apa yun? Yun. Yun. Musamayun. Waktu yang ditentukan. Ayo. Masih ingat kaidah baca Nabi Isa? Isaya, Isayi, Isayu. Sama di sini Isayu. kaidahnya sama. Ayo. Yuk. Ajalun, Musamayun. musamayan, musamayan, musamayun. Ayo. Yuk. Musamayun, betul. Domatain. Kenapa sifat mensifati? Karena artinya yang, tengah-tengahnya yang, batas waktu yang ditentukan. Karena yang, maka isim sebelah kiri sama harokatnya bunyinya dengan isim sebelah kanan. Ajalun musamayun. Berikutnya baris ketiga, saya bantu artinya, langsung dibunyikan harokatnya. Kemudian Suma. Summa. kepadanya. Ilahi. Ilaihi. Nah, hati-hati, ada dua hi. Hi yang pertama tadi fihi, hi kembali pada nahari, sedangkan ilahi kepadanya. Hi di sini kembali kemana lafadznya? Ayo coba. Ajal. Kembali bermaksud kemana? Nya itu siapanya di sini? Nya. Kepadanya tempat kembali kalian. Kepadanya tempat kembali kalian. Huwa. Betul. Huwa di atas pojok. Huwa dia. Namanya domir, punya kata ganti, punya kembali. Kembali kemana? Ilahi. Kembali ke huwa. Lah kalau tadi baris kedua berbunyi fihi. Fihi di dalamnya. Ini kembali kemana? Ke nahari. Nahari. Dilanjutkan. Konsentrasi baris ketiga. Tempat kembali kalian. Apa bunyinya? Marjiukum. Marji'ukum. Marji hukum. Ingat ya, dalam bahasa Arab aslinya namanya isim fa'il ya. Isim fa'il normalnya wazannya maf'alun. Jadi aslinya marja'un. Marja'un. Contohnya masjid aslinya masjadun. Aslinya masjadun. Di Al-Qur'an masjidun, tempat sujud. Sama di sini aslinya marjaun. Dalam bahasa Arab marjaun. Namanya isim makan, wazannya jimnya fathah, maf'alun. Oleh Allah dirubah marjiun ya. Tadi ini jadi sekilas ya, maaf ya, sekilas secara kaidah sorofnya beberapa lafadz di Al-Qur'an itu salah. Apa salah? Salah karena menyalahi kaidah wazan. Contohnya tempat sujud harusnya masjadun, masjadun. Misjadun, gitu kan tasrifannya, masjadun. Allah bilang masjidun. Sama di sini tempat kembali harusnya marjaun. Allah bilang marjiun. Nah, mengenai dirubahnya, kenapa jadi kasroh? Masjadun dirubah masjidun. Kenapa marjaun dirubah marjiun? Itu tinjauannya jawabannya pada ilmu balago, ilmu sastra, ilmu syairnya, baru ketemu nanti. Udah ya, marjiukum tempat kembali kalian. Lanjutannya diteruskan. Kemudian, Summa. betul, dia memberitahukan kalian. Yunabbiukum. Hukum dengan apa yang Bima kuntum. Bima kalian adalah kuntum kalian kerjakan. Tak maluna. Tak maluna, benar. Sekarang gantian satu orang mengirob domir saja, yang warna merah saja. Satu ayat semuanya dari huwa sampai terakhir kuntum. Siapa duluan? Nyoba, ayo. Ya Ustaz. Silakan. Wa Yang pertama domirun. huwa. Silakan huwa. Domirun. Ya, domirun munfasilun. Bob. Formatnya sudah tulis, sudah diurut ini. Domirun barisun. Domirun barizun. Munfasilun. Mana? Munfasilun mabniun. Mabni alal fathah ya. Mabniun ala fatahin, betul. Domirun barizun munfasilun mabniun ala fatahin. Ke kiri lagi. Kum kalian. Domirun barisun
muttasilun. Mabniun. Barisun muntasilun. Pakai tak. Muttasilun. Muttasilun. Mabniun terus. Mabniun ala Apa? domah ya. Domin. 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 Sekarang mimnya. Al-mimu. Ayo. Bawahnya itu. Bawahnya. Baca. Saya bantu. Al-mimu alamatu jam'i. Mabni ala Mabniun. sukun. Ala sukun memnya mati, betul. Diri apa ke kiri? Ke kiri, pojok kiri. Tum. Jarah tum, ntar ya, saya bantu Domirun artinya. basirun. Domirun barisun muttasilun. Mabni ala domah. Domin. Domin. Ya, domin. Domin, ya. Al-mimu Al-mimu. alamatul jam'i. Betul. Jarah tum Mabni ya, ala kalau ingin sukun. tahu. Jarah tum arti asli adalah kalian sibuk. Kalian menyibukkan diri, arti basnya kalian kerjakan. Mana tanda kalian? Tum, domirun, barizun, muttasilun. Karena muttasilun karena menyatu bersambungan. Muttasilun, mabniun ala domin, al-mimu alamatul jam'i. Tetap sendirian. Baris kedua ketemu lagi. Kum. Domirun barisun muttasilun. Terus Mabni ala domin. 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 Terus Al-mimu al-mim. alamatul jam'i mabni ala sukun. Betul. Fihi sekarang hi itunya. Domirun barisun muttasilun. Betul. Terus Walam apa? Udah kan? mabniun Mabniun ala kasrin. ala kasrin. Kita nggak bahas alamat rofi ya, kita nggak bahas isim, bahas domir. Nggak usah wa alamatu, nggak usah. Nggak usah. Baris ketiga, ketemu lagi sebelah kanan ilahi. Sawa. Domirun Nggak apa-apa. barisun Lu coba muttasilun. jangan bilang sawaun. Jangan Domirun bilang sawaun. barisun muttasilun. Terus, Mabni ala kasrin. ya betul. Kum. Domirun barisun muttasilun. Mabni ala domin. Domin al-mimu. Al-mimu alamatul jam'i mabni ala sukun. Kum, gini lagi kum. Domirun barisun muttasilun mabni ala fathin. Domin. 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 Al-mim. Al-mimu alamatul jam'i Iya. mabniun ala sukun. Oh, jadi kalau bilang kalau jawabannya idem Ustaz, idem Ustaz, idem. Ya, kan nggak tahu kesalahan kalau idem. Enak diulangi, biar tahu kesalahannya kalau diulangi. Lagi ya, jangan bilang idem. Ya, kuntum, ayo tum Kuntum. kalian. Tum. Domirun barisun muttasilun Betul. mabni ala domin. Domin, betul. Al-mimu, Al-mimu alamatul jam'i mabni Mabniun. ala sukun. titik. Sekarang gantian ayat 61. Gantian sendirian. Sendirian membimbing harokatnya. Saya bantu artinya. Siapa nyoba? Ayat 61. Siapa Ustaz. nyoba? Ya, silakan. Saya baca artinya langsung dibunyikan. Dan dia maha berkuasa. Wa huwa qahiru. Di atas hamba-hambanya. Fauqa ibadihi. Dan dia mengirim atas kalian. Wa yursilu alaikum. Malaikat penjaga. Hafadotu. Hafadotan. Hafadotan. Harus sebagai objek. Sehingga semua jenis huruf pasti mabni. Ini huruf. Hatta. Hatta ida. Apabila datang. Apabila datang Ida ja'a kepada salah satu kalian ahadakum kematian. al-mauta. Tuh. Sebagai fa'il dari ja'a. Al-mautu. Lanjutannya, dia mewafatkannya. Tawafat. Betul. Utusan-utusan kami. Rusul. Luna. Luna, betul. Sedangkan mereka, Wahum. betul, tidak melalaikan. La yufarrituna. Betul. Sekarang sendirian.
Di i'rab domir saja. Pertama warna merah. Ingat ya, format di atas formatnya tinggal milih muttasil apa munfasil. Yang pertama huwa, silakan di i'rab huwa. Huwa domirun barisun munfasilun mabniun ala fathin. Fatahin, betul. Kikir lagi ibadihi, hi. Tambah abanya. Domirun barisun muttasilun mabniun ala kasrin. Kalau kasrin, betul. Pojok kiri atas, alaikum, atas kalian, kum. Kum domirun barisun muttasilun Benar. mabniun ala domin. Domin, almimu. Almimu alamatul jam'i mabniun ala sukun. Benar. Baris kedua, ahadakum, kum kalian. Kum domirun barisun muttasilun mabniun ala domin. Almimu alamatul jam'i mabniun ala sukun. Benar. Ke kiri lagi, pojok kiri. Tawafat hu. Hu itunya. Hu domirun barisun muttasilun mabniun ala domin. Domin. Mengenai baca i'rabnya jangan lupa panjang pendek ya, biar dibiasakan. Kalau kita nulisnya biar lancar nanti nulisnya. Rusuluna, rasul kami, kami. Nah, domirun barisun Betul. muttasilun Betul. mabniun ala sukun. Nin. Sukun, benar, sukunin di atas alif. Sekarang hum, mereka. Hum domirun barisun muttasilun Mun. mabniun ala domin. Oh, diulangi. Mun. Diulangi. Domirun barisun munfasilun Terus mabniun ala domin. domin. Mim ya. Almimu alamatul jam'i mabniun ala sukunin. Nah, sekarang gantian ayat 62. 62 ya, 62. Sekarang saya kenalkan dulu, Jadi kalau lihat di layar pojok kanan. Kalau ada fi'il madhi ya, fi'il madhi yang pelakunya mereka, apa jenis mereka? Waw alif. Nah, pada tingkatan paket 1 sampai 6 dikasih tahu bahwa ciri mereka waw alif, selalu 2 huruf. Waw alif, mulai sekarang jangan bilang waw alif, wawu saja. Alif bukan ciri pelaku ya, hati ya. Nah, sekarang tahu kita. Alif bukan ciri pelaku, hanya wawu. Jadi pada tingkatan paket 1 paket 6, ciri mereka fi'il madhi, kalau mereka ya fi'il madhi waw alif. Ya. Selalu alif digandengkan waw alif, nggak pernah waw saja. Kenapa selalu digandengkan waw alif? Supaya tidak tanya mereka, karena belum waktunya. Kalau kita bilang mamanya ya, rudu, pelakunya mereka mana? Wawu. Nanti tanya muridnya Ustaz, alif itu apa kalau begitu? Nah, mereka tanya nanti. Supaya nggak tanya, maka langsung aja waw alif. Nah, karena belum waktunya. Untuk mengalihkan perhatian. Belum waktunya ya, belum waktunya. Nah, sekarang sudah waktunya. Pakai 7 ke atas, bahwa pelakunya domir. Kalau pelakunya mereka fi'il madhi hanya wawu. Alif bukan pelaku. Kalau gitu, alif huruf apa namanya? Ada catatan di bawahnya. Farikotun, huruf pembeda. Ingat bahwa pernah saya berikan kajian Quran, ada file dari saya, alif huruf pembatas, huruf pembeda, ya dengannya huruf pembatas, huruf pembeda. Nah, farikotun mabnu ala sukun. Nah, kalau ingin tahu pembeda apaan maksudnya, untuk bedain apa, mari kita lihat di layarnya, di filenya. Jadi di Al-Quran, kalau nemu fi'il madhi, pelakunya mereka selalu pakai waw alif. Selalu pakai waw alif. Nah, kalau alifnya hilang, ya kita bayangkan alifnya hilang, maka wawu di sini kalau nggak pakai alif loh ya, wawunya bermaksud atof, bermaksud kata sambung, bukan huruf ya, bukan huruf atof, bermaksud menyambung. Apa menyambung itu? Bermaksud dimudofkan kepada kata berikutnya. Tapi kalau ada alifnya, maka waw adalah sebagai
tanda jamaknya. Tanda jamaknya karena pelakunya mereka orangnya jamak. Jadi gini kalau i'rab lengkapnya. Al-alifu, alif lo ya. Al-alifu farikotun. Baina wawil jam'i, wawu jamak, wawil atofi. Dan wawu atof. Ingat bahwa Al-Quran itu dalam teks manuskrip kuno pertama kali adalah hanya kerangka huruf. Nggak ada harokatnya. Nah, para sahabat yang barangkali belum ngerti bunyi aslinya, maka meraba-raba ini wawu apa ya? Wawu jamak, yakni pelaku mereka, atau wawu sambung bermaksud mudhof, bermaksud menyandarkan, seperti itu. Nah, jadi di sini sekali lagi, kalau pelakunya mereka selalu ada alif menjadi tanda bahwa wawu ini bukan wawu sambungan kata sebelah kiri, tapi wawu bentuk jamak. Jadi domirnya adalah wawu. Contoh ya, wawu, al-wawu, seperti itu, al-wawu, domirun, barizun, muttasilun. Karena muttasilun menyatu dengan fiilnya. Domirun, barizun, muttasilun. Mabniun ala domin. Al-alifu, farikotun. Pembeda. Mabniun ala sukun. Nanti. Pembeda apa? Untuk membedakan bahwa wawu yang sebelah kanan adalah wawu jamak. Jumlah orangnya banyak, yakni mereka. Itu ya dulu. Nah, nanti saya kasih PR. Boleh sekarang catat PR-nya. Catat sekarang PR-nya. PR. Apa PR-nya? Cari isim di Al-Quran. Isim loh ya, isim. Isim apa? Isim mustaq. Catat ya. Isim mustaq yang artinya orang-orang. Nah, artinya orang-orang. Ya ini apa? Mustaq yang jamak mudzakkar salim. Catat ya. Isim mustaq yang jamak mudzakkar salim. Ya tentu jamak kan? Pasti kan orang-orang. Akhirnya waunun. Ya kan? Waun misalnya muslimuna, mu'minuna. Tapi cari isim jamak mudzakkar salim yang akhirnya wawu saja. Wawu saja. Nggak pakai nun. Ya, cari. Biasanya jamak mudzakkar salim akhirnya wawu nun. Itu biasanya, normalnya. Tapi PR-nya adalah cari isim jamak mudzakkar salim yang hanya akhiran wawu, enggak pakai nun. Carinya di mana? Kan Quran 30 juz, tebal. Ya, carinya di surat Al-Baqarah saja, Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah tebal, Ustaz. Suratnya panjang. Ya sudah, saya kasih korting. Carinya di Al-Baqarah juz 1 aja carinya. PR-nya adalah cari isim jamak mudzakkar salim yang akhirnya wawu, nunnya nggak kelihatan. Cari. Baca ya. Nah, di situ nunnya diganti alif oleh Allah, diganti alif. Makanya alifnya namanya farikotun, pembeda bahwa wawunya wawu atof, bukan wawu jamak. Kalau isim ya. Tapi kalau fi'il madhi, wawunya adalah wawu jamak. Tapi kalau isim jamak mudzakkar salim, wawunya adalah wawu atof. Atau apa? Nyambung disandarkan. Nyambung dimudhofkan maksudnya. PR-nya adalah di juz 1. Nyari isim akhiran wawu alif. Udah ya. Sekarang sendirian. Dibaca saja. Saya bantu. Yang merasa belum silakan. Yang merasa belum siapa? Sebut namanya. Siapa? Dibaca aja dulu. Siapa nyoba? Bilang saya. Siapa? Ya. Silakan, boleh. Sendirian. Saya bantu artinya. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah. Summa ruddu ilallah. Harus jelas. Ilallah apa? Hahihu. Allahi. Ingat ya, kalau kita membaca harokat harus lengkap bunyi akhirannya. Lanjutannya, misalnya apa, tempat berlindung kalian yang sebenarnya. Maulahumul haqqu. Maulahumul haqqu, betul. Udah ya. Lanjutannya, ingatlah baginya segala hukum atau hukum boleh. Nah, silakan Pak. Ala lahul hukmu. Boleh. Dan dialah sangat cepat, lebih cepat perhitungannya dari orang-orang yang menghitung, atau secepat
supaya lebih cepat perhitungannya boleh, secepat-cepatnya hitungan juga boleh. Silakan. Apa bunyinya? Asra'ul hasibina. Dan di bahwa Asra'ul hasibina. asraul hasibina, benar. Sekarang di Irob, domir merah-merah saja. Pertama, rudu, mereka kembali. Tanda merekanya wawu, nggak pakai alif. Wawu, silakan di Irob, wawu, mereka. Wah, ini agak berat. Ya ini tadi atas, ini di atas. Sama, tinggal milih. Lu kok berat? Tinggal milih. Domirun, Rizun muttasilun. domirun, barizun, muttasilun, benar. Mabniun ala Nyun ala wu, rudu, du, tomat. du, sukun. Oh, Pokoknya sukun. mati kan? Ya. Du-nya panjang, sukun. Mabni ala sukun, betul. Al-alifu, silakan. Boleh lihat format bawahnya. Al-alifu, farikotun. Silakan dibaca. Farikotu mubni ala sukun. Ala sukun, berarti ya. Jadi maunya sukun, alifnya juga sukun. Begini lagi. Hum, mereka. Bersambungan loh ya. Bersambungan. Domirun barizun Terus? munfilun Bukan mutta. muttasilun Betul, muttasilun. Bersambungan. nyun ala Mabniun ala hum. Ala apa? sukun. Domin. Kan doma. Hum. Oh. Kan huruf haknya kan doma. Hum. Hmm. Ala domin. Sekarang mimnya al-mimu. Apa mimnya itu? Huruf apa? Matul jam'i Alamatul jam'i. mabni ala sukun. Ala sukun, benar. Ke kiri lagi. Yang warna merah. Lahu. Baginya. Lahu. Hu. Domirun barizun Hu. Nyambung. Sambung. Baginya. Muttasilun, betul. Terus? mabni Hu. Mabniun ala hu. Hu. Lahu. Ala domin. Ala domin. domin. Kan doma kan lahu berbunyi hu. Saya bantu bunyi hu lah. Hu. Bunyi doma. Ala domin. Terus pojok kanan bawah. Hua. Dia. Hua. Domir Irob barizun adalah huruf terakhirnya Irob. Hua. Domirun. domirun barizun Munfasilun. munfasilun. Betul. Terus. Tertulis. Mabniun ala hua. Hua. Fathatun. Ala fatahin. Ala fatahin. Saya ulangi. Hua. Domirun. Barizun. Munfasilun. Mabniun ala fatahin. Sekarang gilirannya. Yang lain. Ayat 63. Yang merasa belum. Ayo membaca saja. Baca aja. Saya bantu artinya. Siapa nyoba? Ayo nyebut, bilang saya. Siapa nyoba? Yang merasa belum? Ayo siapa? Silakan. Yang pertama, katakanlah. Hah? Siapakah yang menyelamatkan kalian? Yunajikum. Siapa yang apa ini bacanya? Kul Siapakah? Man. Ya. Siapakah yang menyelamatkan kalian? Yunajikum. Siapa? Yunajikum. Pak Jikum. Ditanya dari Mayunajikum. Ya. betul. Dari kegelapan daratan. Min zulumatin. Ntar dari gelapnya daratan. Ya. Apa? Min zulumatil barri. Ti atau tin? Ti atau tin? Min zulumatin. Tin atau ti? Tin. Hah? Ti atau tin? Tin. Salah kalau tanwin. Ti. Karena ada al. Nah, ti ya, kasroh biasa. Dulumatil.
Dulumatil barri. Dan lautan. Al-Bahri. Wal-Bahri. Wal bahri ya. Ya. Ini sama tanya ya, silakan jawab. Wal bahri lebih tepatnya apa? Wal bahri artinya dan laut atau dan lautan? Bahar itu lautan. Oh gitu. Emangnya beda laut dengan lautan ya? Lo kok milih? Berarti kan beda ya? Beda. Beda ya. Lanjutannya. Kalian memanggilnya. Baris kedua. Kalian memanggilnya. Tad'unahu. Betul. Atau berdoa kepadanya boleh. Lanjutannya. Dengan suara lirih. Berharap-harap. Tadru'an. Wah, sudah saya bantu ini. Wa khufiyatan, betul. Lanjutannya. Sungguh jika La'in. apa? La'in anjar. Betul. Sungguh jika dia menyelamatkan kami Min hadhihi. beranjana dari ini, dari keadaan ini, betul. Niscaya kami benar-benar menjadi termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Lanakunanna. Dari orang-orang bersyukur. Lanakunanna. Terus dari Minas orang syakirin. bersyukur. Betul. Sekarang Minas dirok domirnya saja. Baris paling atas warna merah. Yunajikum. Kum kalian. Kum kalian. Domir barisun. Domir Domirun barisun. Mutasilun. Betul. Terus mabniun kum. Mabdiun ala domin. Domin al-mim. Mim Mimnya. alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Terus Alamatul jam'i. mimnya. Mim. Terus Ya, mabniun. alamatul jam'i. Terus Mimnya alamatul jam'i. terus Mabniun ala kum. ala Kum. sukun. Ala sukun mimnya mati benar. Baris kedua sebelah kanan tadaunahu. Hu itunya. Hu. Domirun barisun muttasilun. Betul. Terus Terus mabniun terus ala domin. betul. Ke kiri, ke Mabdiun kiri. mabdiun ala domin. Betul. Ke kiri lagi. Anjana, kami sebelah kiri. Kami. Nah, anjana Nah, itu domirun muttasilun. terus Mabdiun mabniun. mabdiun ala Nah. alif. Bukan, jangan Nah. ala alif salah. Ala sukun. Ala sukun ya. Sukun, cuma nggak kelihatan. Saya bilang ala alif nggak ada. Ala sukun. Ala sukun. Ya, ala sukun. Betul. Sekarang gantian. Ayat 64. Siapa nyoba? Membunyikan dulu. Ya silakan. Nah, bantu artinya. Katakanlah Allah yang menyelamatkan kalian. Oh ya, kulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin Dari tiap-tiap, betul. Kemudian kalian bersyukur. summa antum tusyrikun. Dan kalian Kata-kata mensyukuri boleh. Allah yang menyelamatkan kalian darinya dan dari tiap-tiap Kerusakan. dari setiap kerusakan kemudian Kalian kalian mempersekutukan, betul. Ya, sekarang domirnya aja. Yunajikum, kum apa kum? kum domirun munfasilun Barisun. Diurut formatnya, diurut. diurut gimana Ustaz? Domirun, Atau tulisan domirun barisun. Domirun barisun muttasilun terus mabniun mabniun ala ala sukun. kum. Bukan kum. Ku.
Domin. Domin. Ala domi. Betul, domin. Terus mimnya alamatul Mimnya alamatu jam'i. alamatu Jam'i. Jam'i mabniun ala sukun. alamatul jam'i mabniun ala sukun. Itu suara siapa itu? Ya, benar ya. Alamatul jam'i mabniun ala sukun. Betul. Maaf ya. Di layar kelihatan formatnya. Sekarang minha. Minha dari nya. Ha, nya. Ha, domirun barizun, muttasilun, Betul, mabniun. Ha. Ha. mabniun, ha. Ha. Ala Mabniun ala sukun. ala sukun. Terus betul. Ke kiri. Ingat ya, antum ini kalau di Irob harus dirinci ya, dirinci. Ini saya aja, saya. Antum artinya kalian. Mana domirnya? Domirnya adalah an-nya saja. Jadi huruf domirnya adalah an. Kalau tak, huruf khitobnya, huruf arah pembicaraannya. Kalau mim, huruf jamaknya. Nah, tadi ya, antum, huruf domirnya cuma an. Jadi anta, antum, antuna, an saja. Itu domirnya. Sekarang saya duluan, Irob. Antum, an, domirun, ya, domirun, barizun, munfasilun, mabniun ala sukun. Mana sukunnya? Di atas huruf nun. Nah kalau tanya at-ta'u, huruf ta'nya harfu khitobin, huruf arah pembicaraan. Harfu khitobin, mabniun ala domin, karena taknya doma. Al-mimu alamatul jami, mabniun ala sukun. Nah tadi ya, mengirob anta dan antum harus diurai, per hurufnya diurai. Silakan diulangi. Antum, dirob. Antum, domirun, Barizun. antum, domirun, barizun, muttasilun, Bukan. wa alamatu jam'i, mabniun. Diulangi pelan-pelan diulangi. Antum, domirun. Antum, domirun, barizun, muttasilun, Bukan. wa alamatu. Fasilun. 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 Tidak bersambungan dengan summa. Tidak bersambungan summa. Domirun, barizun, munfasilun, Betul. Mabniun. mabniun ala sukuni. Sukunin betul. Sekarang tak. Atta. At-ta'u harfu khitabin, Betul. mabniun ala domi. Ala domin. Al-mimu. Mim. Al-mim alamatul jam'i mabniun ala sukuni. Sukunin. Benar. Yang lainnya. Terakhir. Ayat 65. Terakhir 65. Siapa nyoba baca panjang? Pak Haji. Ayo. Yang merasa belum? Saya bantu artinya. Ya, katakanlah. Katakanlah. Dialah yang maha kuasa. Kuasa. Ayo. Atas tiap arah. Loh, sebentar. Saya bagian baca artinya, Anda membunyikan saja. Biar saya bersuara. Ya, saya mengartikan, Anda yang bunyikan harokatnya. Katakanlah, dia yang maha kuasa. Kul. Huwal qadiru. Kul huwal qadiru. Atas. Allah. Betul. Untuk membangkitkan atas kalian. Ayyab asa alaikum. Siksaan dari atas kalian. Azaban Dari min fauqikum. atas kalian. Atau dari Min bawah. fauqikum. Betul. Atau dari Ya, bawah kaki-kaki kalian. Au min tahti arjulikum. Betul. Atau mencampurkan kalian. Au yalbisukum. Betul. Kepada golongan-golongan. Syia'an. Betul. Wa yu'ikum. Dan memberikan rasa sebagai kalian. Apa? Wa yuzakiku. Sebagai kalian. Ba'dukum. Betul. Ba'dukum. Betul. Ba'san.
Betul. Tanda-tanda sebagian yang lain. Ba'san ba'da. Betul. Atau keganasan, kejahatan dengan yang lain. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana Unzur Bagaimana? kaifah kami menjelaskan tanda-tanda nusarriful ayati agar mereka memahami. la'allahum yafqahun. Guna apa? Guna, huni, hunu. Yafqahuna. Guna. Sekarang di Eropa yang warna merah saja. Domir. Yang pertama, pojok kanan atas. Gua. Wa dhamirun barisun muttasilun. Bukan. Salah. Oh iya, munfasilun. Ya, munfasilun. Munfasilun. Untung nggak batal puasa ya. Munfasilun. Nggak batal puasa. Ya, ini kalau salah batal puasanya Terpengaruh resiko sama ini. tulisan di atasnya itu. Loh, kan tinggal milih. Munfasilun Kan atau garis mabniun. milih atau milih. Ya, Ya. Ala. Untuk ya. Ala apa? Mabniun ala fathin. Fathin, betul. Ala fathin. Lihat ya. Merah ini atas ini pilihan. Mutasil atau garis miring Iya. munfasil. Milih loh ya, milih itu, milih. Sebelah kiri. Kum. Alaikum atas kalian. Kum. Dhamirun barisun muttasilun. Ya. Mabniun ala domin. Domin. Almim. Mim almatul jam'i. Mabniun. Mabniun ala sukun. Sukun, benar. Ini dilancarkan. Yang kedua. Kum. Kum ketemu lagi. Kum. Dhamirun barisun muttasilun mabniun ala domin. Almim. Mim alamatul jam'i mabniun ala sukun. Betul. Kalau lancar agak cepat dikit. Kum lagi tengah-tengah. Arjulukum. Dhamirun barisun muttasilun mabniun ala domin. Wal mimu alamatul jam'i mabniun ala sukun. Benar. Kiri lagi. Kum. Yalbisikum. Yang biskum dhamirun muttasilun dhamirun barisun muttasilun mabniun ala domin. Betul. Wal mim alamatul jam'i mabniun ala sukun. Betul. Satu lagi. Ba'dokum. Kum. Dhamirun barisun muttasilun mabniun ala domin. Betul. Wal mim alamatul jam'i mabniun ala sukun. Sekarang ganti hum. La'allahum paling bawah. Kum dhamirun barisun muttasilun mabniun ala domin. Almim. Wa mim alamatul jam'i mabniun ala sukun. Oke. Jadi PR pertama adalah, catat ya, PR pertama, mencari isim jamak mudzakkar salim yang akhirannya wawu alif. Ya, itu PR pertama. PR kedua adalah dalam file ini ayat 66. Ayat 66 sampai 69. 669. Di i'rab domirnya saja. Jawab di grup. Domirnya saja. Ayat 66, wakadzdzaba 66 sampai 69. Di i'rab domir yang warna merah-merah saja. Itu PR kedua. Itu dulu ya hari ini ya, sementara ya. Hari ini tanyakan silakan terakhir tentang domir. Ini paling mendasar, domir ini paling mendasar. Kalau nggak ada, nanti saya kirim dalam grupnya. Kalau Ustaz tanya, boleh silakan. Apa perbedaan antara domir baris muttasilun dengan domir baris munfasilun? Oh, tadi sudah. Saya baru masuk. Ketinggalan dia, Ustaz. Saya baru masuk. Ustaz. Iya, Pak. Ya. Oh ya, maaf. Lihat video. Ya, lihat di layar. Ya, Oke. lihat. Ini layarnya muter-muter. Ya, bentar dulu. Masih bentar. Udah ya. Bentar. Muter nih layarnya. Bentar ya. Udah. Kelihatan layar? Ya, kelihatan. Layarnya? Udah ya, kelihatan layar. Nih, kelihatan layar. Jadi, layar ya. Udah.
Nih, muttasil bersambungan, munfasil terpisah. Segi arti itu arti. Ya. Tidak ada huruf O-nya, nggak ada huruf O-nya, nggak ada. Kok bilang O? Muttasil, munfasil. Contohnya, nih lihat di layar. Nahnu kami, ya. Isim tersendiri. Na'budu menyembah. Kata tersendiri. Nah, kata tersendiri jenis kata namanya munfasil. Tersendiri, ya. Ini boleh nyebut ini apa nahnu isim domir, boleh ini. Apa nahnu isim domir, ya. Nah, boleh nyebut isim karena munfasil, karena terpisah. Contoh kalau pelakunya kami yang nempel sebagai fa'il. Contoh mutasil. Lihat di atas, pojok kiri atas. Nah, buduka. Kami menyembahmu. Mu sebagai objek, ini bukan isim, tapi domir. Apa? Domir yang karena mutasil, bilang aja domir. Karena bersambungan. Sambungan. Sama abadna, kami menyembah. Kalau kami sebagai fa'il, yang nempel ya, ini yang nempel, maka dia mutasil. Jadi, kalau munfasil, itu biasanya sebagai mubtada. Ya. Domir kalau munfasil, biasanya karena mubtada. Ya, mubtada karena mubtada. Ya. Tapi kalau sebagai fa'il atau maf'ulun bihi itu harus mutasil, harus bersambungan. Bedanya itu, ya. Dulu ya sementara hari ini kita akhiri. Kita jumpa lagi pada minggu depannya. Kurkalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.